Shalom teman-teman GoTNT, jumpa kembali bersama Kak Frida di acara GoTNT Online Sharing yang tayang setiap hari Jumat jam 13.30 di YouTube channel Go Bogor Online Service dan Instagram Teenagers of New Testimony. Judul sharing firman Tuhan hari ini adalah Percaya Kuasanya. Percaya Kuasanya. Kita baca dulu ya, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Demikian firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 19. Orang Kristen sering juga disebut sebagai orang percaya. Percaya pada apa? Tentu saja percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya diartikan sebagai mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Apakah kepercayaan orang Kristen terhadap Yesus itu juga sekedar berarti kita mengakui dan yakin bahwa Yesus itu benar dan nyata? Bahwa Ia punya kuasa? Apa hanya itu? Nah, di kisah penyembuhan orang yang lumpuh sebelah tangannya dalam Markus 3 ayat 1-6, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Markus 3 ayat 1-6, Markus mencatat bahwa saat itu adalah hari Sabat dan Yesus masuk ke sebuah sinagoga dan di situ ada seorang lumpuh yang sebelah tangannya. Markus mencatat bahwa orang Farisi mengamati Yesus untuk tahu nih apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu. Bukankah ini menarik? Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang Farisi itu pada dasarnya sih percaya ya Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Mereka percaya akan kuasa Yesus. Tapi apakah mereka disebut orang percaya? Tentu tidak. Orang Farisi cuma percaya Yesus bisa menyembuhkan. Dia tidak berpikir Yesus adalah Tuhan, bahkan tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berpikir Yesus bisa menyembuhkan dengan kuasa-kuasa entah dari mana dah pokoknya gitu. Tapi dia tidak percaya, mereka tuh tidak percaya Yesus tuh Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita teliti lagi detail kisah ini. Yesus tahu orang Farisi mengamati untuk menjebaknya. Tapi Yesus tetap mau menyembuhkan orang lumpuh itu. Lalu Yesus perintah pertamanya kepada orang lumpuh itu adalah, hai orang lumpuh tadi itu ya, berdiri di tengah. Itu tentu aja itu bisa dilakukan oleh orang lumpuh, dia berdiri ke tengah. Kan yang lumpuh tangannya ya, bukan kakinya. Dia bisa berjalan ke tengah. Orang itu taat karena ia tahu Yesus sanggup menyembuhkannya. Perintah kedua setelah dia berdiri di tengah. Perintah kedua, Yesus lalu meminta dia mengulurkan tangannya. Dan disitulah kesembuhan terjadi. Apa yang membedakan orang lumpuh ini dengan orang Farisi? Satu hal, orang lumpuh ini mau taat. Perintah pertama Yesus memang mudah. Tapi perintah kedua butuh iman. Perintah pertama suruh ke tengah, bisa jalan orang lumpuhnya ke tengah. Terus tiba-tiba perintah kedua, ulurkan tangannya, ulurkan tanganmu ya. Lalu kalau orang lumpuh ini nggak percaya, lalu orang lumpuh ini berpikir nih Yesus aneh, tahu gua lumpuh, tangannya kok tangan gue suruh diulurkan gitu ya. Tapi orang itu tidak berdalih, orang itu tidak komentar, dia taat, dia percaya, dia taat pokoknya. Namun ini juga sering Tuhan lakukan. Tuhan tidak langsung menantang kita melakukan tindakan iman. Tapi kadang Tuhan meminta kita melakukan apa yang emang kita bisa. Orang lumpuh bisa ke tengah. Begitu tindakan iman diminta kedua mengulurkan tangannya. Nah ini butuh tindakan iman. Tuhan menantang kita dengan apa yang kita bisa lakukan. Banyak orang mengaku percaya, tapi sayangnya untuk melakukan apa yang bisa dilakukan pun, ia enggan taat. Jika melakukan saja enggan, yang kita bisa aja kita enggan, yang Tuhan suruh kita bisa nih, tapi kita malas, kita enggan. Apalagi saat Tuhan minta kita melakukan langkah iman. Apa yang tidak biasa atau tidak bisa ia lakukan, ini jadi tambah sulit. Ya, bagaimana nih dengan kita? Jika kita menganggap diri kita orang percaya, jangan kira itu hanya karena kita percaya Tuhan berkuasa, titik. Cuma percaya doang. Tapi apakah kita taat? Ciri khas orang percaya adalah ketaatannya pada perintah firman Tuhan. Ini dia ciri orang Kristen yang percaya, taat melakukan perintah firman Tuhan. Jika sekedar hanya percaya, iblis dan orang Farisi pun percaya. Bahkan iblis percayanya sampai gemetar ya. Tadi kita baca di Yakobus 2 ayat 19 kan, iblis percaya sampai gemetar.
Kita percaya sama Tuhan sampai gemetar gak? Kita percaya Tuhan dengan taat melakukan perintahnya. Amin ya. Nah, demikian nih sharing pengingat dari Kak Frida. Teman-teman GoTNT dapat bagikan video ini untuk saudara-saudara atau teman lainnya ya. Jangan lupa memberi like dan di-subscribe bagi yang belum agar dapat menyaksikan tayangan-tayangan lainnya. Ingatlah, jika kita sekedar percaya sama Tuhan, iblis dan orang Farisi pun percaya loh sama Tuhan. Percayanya iblis sampai gemetar. Kita adalah orang percaya yang percaya kuasanya dan taat melakukan firman Tuhan. Amin. Semangat taat ya. Salam sehat untuk kita semua dan always remember, Jesus love you.